Assalamualaikum semuanya. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan ketika Aibtu Rusdi berdiri dengan tangan bersedekap di pinggir jalan raya. Ia seorang polisi lalu lintas yang dikenal di daerahnya sebagai sosok yang keras, tegas, dan, bagi sebagian orang, terlalu arogan dalam menjalankan tugasnya. Banyak sopir truk dan pengendara yang enggan melewati pos jaga tempatnya bertugas. Banyak yang ngakal-ngakalin aturan di sini. Kalau bukan saya yang nertibin, siapa lagi? Begitu alasannya jika ada yang menegur sikapnya yang sering terkesan mencari-cari kesalahan pengendara. Di ujung jalan, sebuah truk besar dengan bak tertutup terpal hitam melaju dengan kecepatan sedang. Melihat truk itu, Rusdi langsung menajamkan pandangannya. Ia selalu tertarik pada truk seperti itu. Seringkali membawa muatan berlebih atau surat-surat yang tidak lengkap. Dengan gerakan tegas, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar truk itu berhenti. Sopir, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan wajah penuh peluh, menepikan kendaraannya dengan patuh. Rusdi melangkah mendekat dengan percaya diri. "Selamat sore. Mau kemana ini?" tanyanya dengan nada sedikit mengintimidasi. Sopir itu menelan ludah, tampak agak gelisah. "Keluar kota, Pak," jawabnya singkat. Rusdi memperhatikan gerak-geriknya. Matanya menelusuri badan truk, lalu menatap terpal yang tertutup rapat. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. "Buka terpalnya," perintah Rusdi, nada suaranya tak bisa dibantah. Sopir itu tampak semakin gelisah. "Pak, ini barang penting. Saya cuma disuruh nganter. Kalau ada yang salah, saya nggak tahu apa-apa." Rusdi menyeringai. Alasan seperti itu sudah sering ia dengar. "Saya bilang buka." Sopir itu terdiam beberapa detik. Lalu tanpa banyak pilihan, ia melangkah ke belakang dan mulai melepas ikatan terpal. Namun, begitu terpal terbuka, Rusdi langsung mundur selangkah dengan mata melebar. Di dalam bak truk, duduk rapi belasan pria berseragam loreng. Tatapan mereka tajam, penuh wibawa. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tegap dengan pangkat mayor di pundaknya, turun dari truk dan berdiri di hadapan Rusdi. "Ada masalah, Pak Polisi," suaranya dalam dan dingin. Rusdi menelan ludah. Seketika, kepercayaan dirinya runtuh. Ia baru sadar bahwa truk ini bukan sembarang truk. Ini adalah kendaraan yang membawa pasukan tentara. Dan ia baru saja menantang orang-orang yang tidak seharusnya ditantang. Mayor yang berdiri di hadapannya itu menatap tajam. Sorot matanya tegas, tapi tetap tenang. "Ada masalah, Pak Polisi," ulangnya dengan nada yang terdengar lebih menekan. Rusdi menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai keadaan. "Truk ini melintas di wilayah tugas saya, dan saya harus memastikan semua kendaraan yang lewat tidak membawa muatan berlebih atau melanggar aturan." Mayor itu tak bereaksi. Matanya hanya mengamati Rusdi dengan tenang, sementara prajurit-prajurit di belakangnya tetap duduk di dalam truk, diam tapi jelas waspada. "Mana surat-suratnya?" tanya Rusdi lagi, lebih keras kali ini, berusaha menunjukkan otoritasnya. Rusdi merasakan hawa panas menjalar di tengkuknya. Ia tidak bisa mundur sekarang, tidak di depan banyak orang yang sedang menonton. Jika ia membiarkan truk itu pergi begitu saja, wibawanya sebagai polisi jalanan akan hancur. Dengan gerakan cepat, ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Sambil tetap menatap mayor yang berdiri di depannya, ia menekan nomor seorang rekan polisi yang bertugas tak jauh dari lokasi itu. "Sur, bawa anak-anak ke sini sekarang. Ada kendaraan yang harus kita tahan," katanya singkat. Di seberang telepon, suara rekannya terdengar bingung. "Masalahnya apa, Di?" Rusdi melirik prajurit-prajurit yang berdiri tegak di sekitar truk, lalu berkata dengan nada ditekan, "Gak usah banyak tanya. Bawa anggota ke sini. Cepat." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Setelah itu, ia menatap Mayor dengan tatapan menantang.
Meskipun di dalam dirinya ada sedikit keraguan yang mulai muncul, Mayor itu tetap diam. Tapi ada perubahan halus di wajahnya, sebuah ekspresi yang sulit diartikan. Ia menoleh ke salah satu prajuritnya dan memberi isyarat kecil dengan dagunya. Tanpa bicara, prajurit itu melangkah ke sisi jalan, berdiri dengan posisi siaga. Tak sampai 5 menit, suara raungan sirene terdengar semakin dekat. Sebuah mobil patroli melaju cepat ke arah mereka, berhenti mendadak di belakang motor dinas Rusdi. Dari dalamnya, 4 polisi berseragam turun, termasuk Ibda Surya, rekan yang tadi ia telepon. Surya berjalan mendekat dengan ekspresi bingung. "Rusdi, ini ada apa? Kok sampai panggil kita segala?" Rusdi menunjuk truk di belakang Mayor. "Kendaraan ini perlu diperiksa lebih lanjut. Sopirnya tampak mencurigakan, dan mereka menolak diperiksa." Surya menatap truk itu dengan dahi berkerut, lalu menoleh ke arah Mayor yang masih berdiri tegap. Seketika, ia tampak kaget ketika melihat pangkat di pundak perwira TNI itu. "Rusdi, ini kendaraan militer," bisik Surya dengan nada khawatir. "Apa urusannya?" balas Rusdi pelan, tetap keras kepala. "Mereka lewat di jalan ini, berarti tetap harus tunduk pada aturan lalu lintas." Namun, Surya tidak sepenuhnya setuju. Ia tahu aturan memang ada, tapi menahan kendaraan militer tanpa alasan yang jelas adalah keputusan berbahaya. Dengan hati-hati, ia melangkah maju dan memberi hormat kepada Mayor. "Selamat sore, Pak. Mohon maaf, ada masalah apa di sini?" tanyanya dengan sopan. Mayor membalas hormat itu dengan anggukan kecil. "Kami sedang dalam perjalanan tugas. Tapi tampaknya rekan Anda ingin membuat prosedur tambahan yang tidak diperlukan." Surya menoleh pada Rusdi, merasa situasinya mulai rumit. Ia bisa melihat beberapa prajurit mulai menggerakkan tangan ke sabuk mereka, di mana pisau sangkur tergantung. Meski belum ada tanda-tanda agresi, situasi ini bisa meledak kapan saja. "Rusdi, saya rasa kita harus berhenti sampai di sini," kata Surya pelan. "Tidak bisa," jawab Rusdi dengan nada keras. "Saya sudah mulai ini, dan saya akan selesaikan. Kita tetap tahan truk ini." Para prajurit langsung menegang. Beberapa dari mereka menggeser posisi kaki mereka sedikit, tanda bahwa mereka siap bertindak jika diperintah. Mayor itu menghela napas panjang, lalu menatap Rusdi dengan sorot mata yang dingin. "Pak Polisi," katanya dengan suara rendah tapi tajam, "saya beri Anda satu peringatan terakhir. Jika Anda tetap menahan kendaraan ini tanpa alasan yang sah, saya akan menghubungi komandan saya. Dan percayalah, itu akan menjadi masalah yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda tangani." Surya menelan ludah. Ia tahu ancaman itu bukan omong kosong. Jika benar pihak militer turun tangan, masalah ini bisa melebar ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Rusdi masih bersikeras. "Silakan panggil siapapun yang Anda mau," katanya, menantang. "Di jalan ini, saya yang berwenang." Mayor mengangguk pelan. "Baik," katanya sambil mengeluarkan ponsel dari saku seragamnya. Saat itu juga, Surya meraih lengan Rusdi dengan kuat. "Rusdi, cukup. Jangan cari mati," bisiknya keras. Namun, terlambat. Mayor sudah mulai berbicara di telepon, dan dari nada suaranya, jelas ia sedang menghubungi seseorang yang berwenang lebih tinggi. Rusdi berdiri tegak, meski dalam hatinya mulai muncul kegelisahan. Ia tidak menyangka Mayor benar-benar menelepon seseorang. Dari nada bicara dan gestur tubuhnya, jelas ia sedang berkomunikasi dengan seseorang yang berpangkat lebih tinggi. Ibda Surya, yang berdiri di samping Rusdi, mulai merasa situasi ini di luar kendali. "Rusdi, kita masih bisa hentikan ini sekarang," bisiknya pelan, berharap rekannya sadar bahwa mereka sudah melampaui batas. Namun, Rusdi tetap keras kepala. Ia merasa jika ia mundur sekarang, wibawanya sebagai polisi akan hancur. "Kita lihat saja siapa yang lebih berkuasa di jalan ini," gumamnya dengan nada angkuh. Tak lama setelah Mayor mengakhiri panggilannya,
Ia menatap Rusdi dengan ekspresi tenang. "Atasan saya akan segera menghubungi atasan Anda," katanya singkat. Rusdi tersenyum mengejek. "Silakan. Saya tidak takut." Namun, sebelum suasana semakin tegang, salah satu prajurit yang berdiri di dekat Mayor melangkah mendekat. Ia seorang bintara dengan tubuh tegap. Wajahnya terlihat dingin dan profesional. "Pelanggaran wewenang dalam tugas negara itu hal yang serius, Pak Polisi," katanya pelan, tapi nada suaranya mengandung ancaman yang nyata. Rusdi mendengus. "Kau pikir aku takut?" Secepat kilat, prajurit itu bergerak. Dalam satu gerakan halus tapi sangat cepat, tangannya menangkap pergelangan tangan Rusdi, memutarnya ke belakang dengan teknik kuncian yang sempurna. Rusdi bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tubuhnya dipaksa membungkuk dengan wajah hampir menyentuh kap mesin truk. "Ag! Apa-apaan ini?" jeritnya. Matanya membelalak karena rasa sakit luar biasa menjalar dari bahunya. Ia mencoba meronta, tapi sia-sia. Cengkeraman prajurit itu begitu kuat, seperti baja. Surya dan polisi lainnya melangkah maju, tapi Mayor hanya mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. "Ini hanya pelajaran kecil," katanya datar. Prajurit yang mengunci Rusdi mendekatkan mulutnya ke telinga polisi itu. "Dengar baik-baik, Pak Polisi," bisiknya pelan. "Di jalan ini, Anda mungkin berkuasa atas pengendara biasa. Tapi kami bukan pengendara biasa. Jika Anda menyentuh kami tanpa alasan yang sah, Anda tidak hanya berhadapan dengan saya, tapi dengan seluruh institusi kami. Paham?" Rusdi menggertakkan giginya. Tubuhnya gemetar karena menahan sakit dan rasa malu. Ia ingin melawan, tapi posisi kunciannya sempurna. Sedikit saja ia bergerak, rasa sakitnya makin menjadi. "Paham atau tidak?" ulang prajurit itu, kali ini dengan tekanan lebih kuat di lengannya. Iya, saya paham," seru Rusdi akhirnya. Prajurit itu melepaskannya, dan Rusdi langsung terhuyung mundur, mengusap lengannya yang nyeri. Wajahnya merah padam, entah karena marah, malu, atau takut. Mayor melangkah mendekat. "Kami akan pergi sekarang," katanya tenang. "Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Anda boleh berwenang di jalan ini, tapi ingat, ada batasannya." Tanpa menunggu jawaban, ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk kembali naik ke truk. Sopir truk segera menyalakan mesin, dan dalam hitungan detik, kendaraan itu melaju pergi, meninggalkan Rusdi yang masih terdiam dengan napas memburu. Surya menghela napas panjang. "Sudah kubilang, Rusdi, kau cari masalah dengan orang yang salah." Rusdi tidak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangan, menatap kepergian truk itu dengan wajah penuh emosi. Truk itu baru saja bergerak beberapa meter ketika tiba-tiba Rusdi, dengan amarah yang sudah mencapai puncaknya, mencabut pentungan besinya dan berlari ke arah Mayor. "Tidak ada yang mempermalukan aku di jalan ini," teriaknya sambil mengayunkan pentungan ke arah kepala perwira itu. Namun, dalam sekejap, Mayor melangkah ke samping dengan gesit, menghindari serangan itu dengan mudah. Sebelum Rusdi sempat mengayunkan lagi, tangan Mayor bergerak cepat menangkap pergelangan tangannya, memutarnya dengan teknik yang sama seperti sebelumnya. "Aarg!" jerit Rusdi saat tubuhnya kembali dipaksa membungkuk dengan sakit luar biasa di lengannya. Melihat rekannya dipermalukan lagi, Ibda Surya dan 3 polisi lainnya spontan maju untuk membantu. Salah satu dari mereka, seorang brigadir bertubuh besar, mencoba meninju Mayor dari samping. Namun, dalam satu gerakan cepat, Mayor melepaskan kuncian pada Rusdi, lalu berbalik dengan kecepatan kilat. Ia menangkap tangan brigadir itu di udara, lalu menghantamkan sikunya ke dada pria itu dengan kekuatan penuh. Bug! Brigadir itu terhuyung ke belakang, matanya membelalak. Napasnya langsung tersengal karena pukulan itu tepat mengenai solar plexusnya. Dalam hitungan detik, ia jatuh berlutut sambil memegangi dadanya, tak bisa bernapas. 2 polisi lainnya berusaha menyerang dari 2 sisi sekaligus. Salah satunya mengayunkan tonfa,
sementara yang lain mencoba menendang kaki Mayor. Namun, Mayor seperti sudah membaca gerakan mereka sebelum mereka melakukannya. Ia merunduk menghindari tonfa, lalu menangkap kaki polisi yang menendang dengan satu tangan. Dalam satu gerakan eksplosif, ia mengangkat tubuh pria itu dan membantingnya ke aspal dengan keras. Bruk! Polisi itu mengerang kesakitan. Punggungnya menghantam jalanan. Kepalanya hampir membentur trotoar. Ia tergeletak tak berdaya, merintih kesakitan. Surya, yang menyaksikan semua itu, mulai menyadari bahwa mereka tidak ada harapan. Tapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, Mayor sudah bergerak ke arahnya. Sebuah pukulan lurus melesat, cepat dan tepat. Surya mencoba menghindar, tapi Mayor mengubah serangannya menjadi dorongan keras ke bahunya. Surya kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke belakang. Sebelum ia bisa berdiri tegak, Mayor sudah menangkap leher seragamnya dan menariknya ke depan, lalu menghantamkan lututnya ke perut Surya. Bug! Surya langsung terlipat seperti kertas. Tubuhnya terjatuh ke tanah sambil memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam palu godam. Sekarang, hanya Rusdi yang masih berdiri, tapi dengan wajah penuh ketakutan. Ia melirik ke kanan dan kiri, melihat rekan-rekannya terkapar di jalanan dalam waktu kurang dari 1 menit. Mayor menatapnya dingin. Masih mau coba lagi? Tanyanya pelan, tapi dengan tekanan yang jelas. Rusdi tidak menjawab. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya, ia masih ingin membalas, tapi tubuhnya seakan menolak untuk bergerak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mayor berbalik dan berjalan menuju truknya. Para prajurit yang masih duduk di dalam truk sejak tadi hanya menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi datar. Seolah mereka sudah tahu sejak awal bahwa komandan mereka tidak akan kalah. Rusdi hanya bisa terpaku di tempat, menyaksikan truk itu melaju pergi, meninggalkannya dan rekan-rekannya yang tergeletak tak berdaya di jalanan. Sore itu, ia bukan hanya kalah dalam pertarungan fisik, ia kalah dalam harga diri, dalam ego yang selama ini ia banggakan. Dan untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai polisi, Rusdi merasa benar-benar takut. Malam itu, kabar tentang insiden yang terjadi di jalanan kecil itu menyebar lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan Rusdi dan rekan-rekannya. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu sempat merekam dengan ponsel mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral, menampilkan seorang perwira TNI yang dengan mudah melumpuhkan sekelompok polisi arogan yang mencoba menyalahgunakan wewenang mereka. Namun, yang lebih parah dari itu adalah laporan resmi yang dikirimkan Mayor kepada atasannya di kesatuan. Tak butuh waktu lama sebelum pihak kepolisian menerima telepon dari markas besar TNI. Keesokan paginya, Polres setempat Rusdi, Surya, dan 3 anggota lainnya dipanggil ke ruangan Kapolres. Mereka duduk berjejer di depan meja besar. Wajah mereka tegang. Kapolres, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam, melemparkan selembar kertas ke meja di depan mereka. Kalian lihat ini? Suaranya datar, tapi penuh kemarahan yang tertahan. Rusdi melirik sekilas. Itu adalah laporan resmi dari pihak TNI tentang insiden kemarin. Kalian pikir bisa mempermalukan institusi kita seperti ini dan lolos begitu saja? Lanjut Kapolres dengan nada yang mulai meninggi. Pak, saya hanya mencoba menegakkan aturan. Rusdi mencoba berbicara, tapi Kapolres langsung membanting tangannya ke meja. Aturan apa? Hah? Menahan kendaraan militer yang sedang dalam tugas resmi? Menantang seorang perwira TNI tanpa alasan? Lalu memanggil pasukanmu sendiri untuk mencoba melawan, dan akhirnya dipermalukan habis-habisan di depan umum. Ruangan itu sunyi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Kapolres menarik napas panjang, berusaha menahan amarahnya. Atasan kalian sudah memutuskan. Mulai hari ini, kalian semua dicopot dari jabatan kalian. Kalian akan dipindahkan ke bagian administrasi, sampai ada keputusan lebih lanjut dari pusat. Rusdi membelalakan matanya. Pak, tidak bisa begitu. Kami, Kapolres menatapnya tajam,
membuat Rusdi langsung terdiam. Kau pikir ini keputusan yang bisa kau bantah? Bahkan kalau aku ingin membantumu, aku tidak bisa. Pihak TNI sudah berbicara langsung dengan pimpinan kita. Keputusan ini final. Surya menundukkan kepalanya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung tetap membuat dadanya sesak. Kapolres menatap mereka satu persatu. Kalian membuat kita semua malu. Institusi ini sudah cukup sering mendapat sorotan negatif, dan sekarang kalian membuatnya lebih buruk. Sekarang, keluar dari ruangan saya. Tak ada yang berani membantah. Dengan wajah tertunduk, mereka semua berdiri dan berjalan keluar dengan langkah berat. Saat Rusdi melangkah keluar dari kantor, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Ia kini bukan lagi polisi jalanan yang bisa sesuka hati menilang dan menindas orang di jalanan. Ia sudah kehilangan segalanya, jabatan, harga diri, dan kehormatannya. Dan semua itu terjadi karena satu kesalahan besar. Ia menantang orang yang salah. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya.